Di video sebelumnya kita udah belajar cara bikin frame. Itu adalah alas untuk awal kita memulai bekerja. Nah, di episode kali ini kita bakal belajar bagaimana cara membuat teks di Figma. Kembali ke laptop. Seperti biasa, toolsnya udah tersedia di sini, dan tools untuk membuat teks yaitu ini. Ini adalah tools untuk membuat teks, atau teman-teman bisa memakai shortcut dengan menekan tombol T dan klik di dalam frame. Tinggal klik dan tinggal kita ketik kata-kata yang mau kita bikin. Contoh, belajar desain. Tips buat teman-teman, setiap kali beres ngetik, teman-teman harus tekan tombol escape. Kenapa? Biar nggak kesengaja typo. Jadi selesai ngetik, escape. Selesai ngetik, escape. Kalau kayak gini, setiap teman-teman mau pindah shortcut ke shortcut yang lain, tombol shortcut yang kita klik tidak akan masuk ke teks. Sekarang mungkin belum terlalu ngerti, tapi percayalah, seiring teman-teman sering ngedesain suatu project, teman-teman bakal paham bahwa ini adalah tips yang sangat berguna. Tips lainnya adalah ketika kita selesai ngetik, kita pencet tombol K untuk men-scale ukuran dari teks yang udah kita bikin. Karena di sini terlalu kecil, kita pencet tombol K untuk memperbesar teksnya. Kita perbesar, lalu balik lagi pencet tombol V untuk ngembaliin kursor kita ke tools yang sebelumnya. Sebenarnya udah tersedia di sini. Ada move, hand tool, scale, tapi biar lebih cepat kita pakai shortcut supaya mempercepat workflow teman-teman dalam menyelesaikan suatu desain. Nah, setelah teman-teman bikin teks akan muncul berbagai settingan di kolom ini. Di kolom setting ini, mari kita bedah satu-satu. Yang pertama yaitu position. Ini untuk mojokin ke kiri, ini untuk ngetengahin, ini untuk mojokin ke kanan, yang ini untuk mojokin ke atas, ini mojokin ke tengah, dan ini mojokin ke bawah. Kalau misalkan teman-teman mau mindahin objek yang berantakan jadi benar-benar ke tengah, teman-teman tinggal klik dua yang tengah ini. Ini tengah satu, tengah dua. Otomatis objek kita atau teks kita akan berada tepat di tengah-tengah frame. Lalu di sini ada position, kiri, kanan, atas, bawah. Lalu di sini ada rotation. Di sini ada flip juga, bisa rotate kayak gini, bisa flip. Lalu di sini ada layout, teman-teman bisa coba satu-satu. Lalu ada appearance. Appearance ini berisi opacity untuk transparansi suatu bentuk atau teks. Teman-teman bisa atur di sini angkanya. Lalu di sini ada view buat lihat atau enggak lihat dari objeknya. Lalu di sini ada blend mode untuk nyatuin dua objek. Lalu yang paling sering kepake di teks adalah yang ini, typography. Ini adalah tempat di mana teman-teman ngeganti font, ngeganti style, merubah ukuran, lalu ganti ukuran atas, bawah, pinggir, dan lain-lain. Contoh kita mau ubah fontnya, tinggal ubah aja di sini. Lalu ubah stylenya, misalkan di sini jadi bold. Lalu ukurannya teman-teman bisa atur sendiri berapa ukurannya. Dan di sini ada jarak atas bawah teksnya. Teman-teman bisa atur sendiri supaya bisa lebih rapet atau misalkan lebih berjarak atasnya. Atau misalkan ini untuk jarak tiap pinggirannya. Lalu ada alignment, mau di tengah atau di pojok kanan atau di pojok kiri. Ini sama juga, ini masih alignment. Dan kalau misalkan teman-teman mau lihat settingan lebih lanjut, teman-teman tinggal klik di sini dan akan muncul panel lanjutan dari settingan teks teman-teman. Ada uppercase, lowercase, vertical, list, paragraf, dan lain-lain. Teman-teman bisa coba satu-satu di sini. Lalu selanjutnya ada fill. Fill ini dimana untuk merubah warna dari teks atau bentuk dari project desain kita. Ini misalkan kita rubah warnanya jadi warna biru. Lalu di sini ada stroke untuk menambah garis pinggir dari bentuk atau teks teman-teman. Di sini contoh kita kasih garis pinggirnya warna orange. Kalau misalkan nggak kelihatan, teman-teman bisa tambahin lebar dari garis warna tersebut. Lalu teman-teman juga bisa ubah posisinya, apakah mau di luar, di dalam, atau di tengah. Selanjutnya ada efek.
ini adalah efek-efek yang bisa diterapin di bentuk atau di teks yang teman-teman bikin. Ada inner shadow, drop shadow, layer blur, background blur, noise, tekstur, dan lain-lain. Teman-teman bisa coba satu-satu dan setiap settingannya udah muncul di panel ini. Tinggal teman-teman sesuaiin aja sesuai dengan style desain teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berubah pikiran, gak mau nambahin efek sama stroke, teman-teman bisa klik tombol remove yang ada di pinggirnya ini. Remove. Maka otomatis efek-efek yang udah kita buat tadi jadi kehapus. Termasuk kalau misalkan kita mau nge-remove warna, ini jadi hilang warnanya. Ada pertanyaan nih, Bang, aku udah cari font yang biasa aku pakai, tapi pas di scroll di Figma itu nggak ada. Gimana caranya supaya bisa ada? Nah, memang Figma versi web itu nggak bisa langsung ngedeteksi font-font yang udah ada di sistem. Caranya teman-teman harus install dulu font installer yang udah disediain oleh Figma. Caranya adalah teman-teman ketik di Google font installer Figma. Nah, selanjutnya klik link yang paling atas. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah dan ada namanya font installer. Tinggal disesuaikan aja dengan device teman-teman. Apakah device teman-teman pakai Mac atau Windows. Setelah itu teman-teman download. Setelah download, teman-teman bisa langsung install dan ikutin step by stepnya. Setelah diinstal, teman-teman bisa langsung refresh aplikasi Figma-nya. Setelah itu, semua font yang ada di sistem teman-teman bakal terdeteksi di Figma. Dan kalau misalkan teman-teman install font baru ke sistem, secara otomatis Figma bakal mendeteksi font yang baru saja teman-teman install. Gimana? Udah bisa bikin teks? Oke, good. Next, kita bakal belajar lagi basic design di Figma. Jangan lupa subscribe. Bye.